Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, ya kasih sampaikan oleh Pak Kadir tadi, ya lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi gitu. Bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Akhir-akhir ini viral ya di berbagai media sosial untuk segera membubarkan KPAI ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Masyarakat menilai KPAI ini tidak ada kerjanya, cuman ngabisin uang negara, cuman ngabisin uang rakyat saja. Memang kehadiran KPAI akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah pihak KPAI mengkritik program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman anak-anak ataupun siswa-siswa nakal ke barak militer. Menurut KPAI, program pengiriman anak-anak nakal ke barak militer itu telah melanggar hak anak. Namun bukannya mendapat dukungan dari masyarakat, pihak KPAI justru malah mendapatkan kecaman ya. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang meminta kepada pemerintah supaya KPAI ini dibubarkan karena memang tidak ada gunanya. Tidak hanya netizen ataupun masyarakat, Kang Deddy Mulyadi ataupun KDM selaku Gubernur Jawa Barat juga ikut berkomentar terkait kritikan dari pihak KPAI ini. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program barak ini mendatangi langsung Ke barak. ke barak, Mantau baik langsung. Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Ya. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak, dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program Kalau ini. ngomong pinter ya. Nah, dan oleh sebab Tapi itu kalau setelah kerjanya kita nggak ada. coba lakukan Jadi kajian, one way aja, satu Dia arah wakil aja semua. ketua ya KPAI pokoknya harus ikut gitu ya. Dan bahkan temuan kita dari 90 cuma anak yang teori-teori ya. mengisi angket di 2 lokasi ini. Yang lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja? Nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan. Nggak guna. Ini dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, 1 anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini guru ngaji cabuli 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran loh agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kalian kalau kita bubarin aja KPAI ini? Orang cuman ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, nggak ada action. Lagi-lagi KPAI menyerang kebijakan KDM dengan meminta program pengiriman anak-anak ke barak militer dihentikan. Ayo ku KDM ditantang, sok berperan, dina pembimbingan, dina naon. Jawabannya, tugas kami hanya mengawasi. Isi mengawasi naon, Betul nih KPAI. apa yang dikatakan Mengawasi, netizen ini ya. mengawasi. Gaji, wes ya tega gede. Pemimpin awal 26 jutaan. Wakil, paling beda saeutik. Gawe maneh naon. Tinggali budak-budak di lampu merah. Kan tugas sia teh melindungi anak-anak Indonesia. Aya pelecehan anak di Setuju sekolah, lah, di saya pesantren. Sia ngajara daug wae. Aya nu digawe ku sia digenggereukeun. Diskusi, debat we kabeuki teh. Eueuh hasilna karasa we ku aing di desa lamun aya nanaon, peningkatan kapasitas, pembinaan naon. Meakeun anggaran wungkul nu kitu patut teh teu aya beunangna. Kudu dongeng mah aya nu anggeus. Solusi teu mere, solusina ukur sebatas teori. Alirin weh, rugi. Duit masyarakat dipakai ngagaji KPAI nu siga kitu, bubar aing mah. Pusing nempok KPAI teh. KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu. Nah ini betul sekali apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi ya ataupun KDM. Gak usah ngurusin urusan yang
ngurusin orang gitu loh. Maksudnya kan ini Kang Deddy Mulyadi sedang mengurusi anak-anak yang hobinya tawuran, melawan kepada orang tua, ataupun anak-anak yang sering boros sekolah. Ini sedang dididik nih, sedang dibentuk nih karakternya oleh Kang Deddy Mulyadi dengan cara dikirim ke barak militer kemudian dididik. Ingat, di barak militer bukan berarti latihan perang-perangan, bukan berarti wajib militer, tentu saja berbeda. Jadi pembelajarannya sekarang di barak militer, bukan di sekolah. Tetapi tidak akan ketinggalan mata pelajaran, kurikulum pelajaran tidak akan ketinggalan. Karena di barak militer pun sudah disediakan, ada gurunya, ada kesehatannya, kan ada dokternya di situ, banyak perawatnya juga, dan banyaklah petugas-petugas yang lainnya. Jadi tentu saja barak militer dengan wajib militer ini berbeda ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi sedang berusaha untuk membentuk karakter, untuk mendidik supaya anak-anak khususnya di Jawa Barat ini menjadi lebih baik lagi, tidak hobi tawuran, tidak hobi mabuk-mabukan, tidak hobi main game online, kemudian nurut kepada orang tuanya ya. Ini kan hal yang baik. Tetapi kok KPAI terus-terus saja merongrong gitu kan? Merongrong urusan yang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi kan? Dengan katanya melanggar hak anak, katanya tidak tepat, katanya bukan solusi, kata ini bla 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 dan sebagainya ya. Kalau diceritakan KPAI ini memang banyak sekali teorinya. Sedangkan kita lihat KPAI akhir-akhir ini muncul di berbagai pemberitaan, di berbagai media sosial KPAI ini ya. Tetapi apa kinerjanya? Bisanya cuma apa? Nah, kan? Cuma ngoceh aja. Tanpa memberikan kinerja yang baik. Ya, tanpa memberikan solusi yang baik. Ya boleh mengkritik, silakan. Kita kritik ya kan, kalau memang itu tidak disetujui. Tetapi kan kritik apa nih solusinya? Ya. Kita kritik katanya program barak militer ini melanggar hak anak dan juga itu bukan solusi untuk memperbaiki perilaku anak. Ya udah, terus saya tanya balik nih kepada pihak KPAI, terus bagaimana caranya? Kembalikan kepada orang tua katanya. Justru orang tua tidak mampu untuk mengurusi, untuk mendidik anak-anak mereka, kemudian dikirimlah ke barak militer itu. Karena dikirim ke barak militer itu harus melalui persetujuan dari orang tua. Jadi orang tuanya ini yang menyerahkan anak-anak mereka ke barak militer. Kembalikan ke pihak sekolah, kata KPAI kan begitu. Banyak sekarang murid-murid yang melawan kepada gurunya. Bahkan bukan cuma melawan, mereka berani menantang loh kepada guru. Jadi kondisi seperti ini tentu saja sudah tidak terkendali. Ini sudah bobrok sekali kan. Jadi dilakukanlah program barak militer ini, pendidikan berkarakter ini kan. Kemudian juga tadi ketua KPAI itu nggak tahu saya namanya lah, mengatakan katanya jangan cuman anaknya aja gitu kan, keluarga juga memberikan peran katanya. Ini banyak juga ya kasus-kasus yang ibu bapaknya baik-baik saja, harmonis, ekonominya bagus kan, tetapi anaknya kan kita nggak ngejamin juga. Banyak juga anak-anak orang kaya yang ekonominya di atas cukup tetapi tetap saja di berandalan. Jadi keluarga juga tidak menjamin gitu loh. Nah jadi ini program pengiriman anak-anak ataupun siswa-siswa dalam kategori nakal ke barak militer ini disambut baik ya oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Bahkan untuk wilayah yang lain pun ingin mengikuti cara-cara seperti ini. Karena ini tentu saja generasi khususnya di Jawa Barat ini sekarang sudah sudah susah dikendalikan gitu kan, sopan santunnya nggak ada, kerjaannya geng motor, kerjaannya keluyuran gitu kan. Jadi sekarang dididik disiplin. Dan juga KPAI ini memang tidak kerjanya apa ya, ini KPAI kan didirikan sudah cukup lama ya. KPAI ini berdiri sudah cukup lama. Tetapi makin kesini gitu kan, KPAI kok nggak ada kinerjanya. Anak-anak kok kelakuannya malah makin bobrok. Dan banyak juga kasus-kasus yang melibatkan anak ya. Kasus pencabulan, kasus kekerasan terhadap anak, kemudian kasus bully. Nah itu KPAI kemana? KPAI kemana ya? Jadi jangan giliran kasus-kasus anak orang kaya, kasus-kasus pejabat baru KPAI hadir. Giliran kasus-kasus yang menimpa masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu anaknya itu, KPAI diam saja. Banyak juga kan perempuan yang dilecehkan, KPAI kemana? Tapi giliran ada program yang sebagus ini, bukan menurut saya loh, menurut masyarakat Jawa Barat, menurut rakyat Jawa Barat khususnya, program ini baik, bagus untuk mendidik, melatih anak ataupun siswa-siswa menjadi lebih baik, karakternya menjadi sopan santun. Nah ini KPAI kalau memang ingin ikut berkontribusi dalam program ini, biarkanlah gitu kan anak-anak yang ini dididik oleh
Kang Deddy Mulyadi melalui program pengiriman barang militer. KPAI juga ambil peran dong. Sampai saat ini pun masih banyak anak-anak yang tidurnya di kolong jembatan. Saat ini masih banyak anak-anak yang mengamen. Sampai saat ini banyak anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis. Sampai saat ini banyak anak-anak yang putus sekolah, yang kelaparan bahkan. Nah, seharusnya tolong dong pihak KPAI ini dirangkul anak-anak seperti ini di lampu merah itu banyak. Dirangkul, jangan cuman bisanya keluar-keluar komentar dan makan gaji buta. Ini menurut informasi juga gaji KPAI ini kalau nggak salah 20 juta ini per bulan. Belum tunjangan, belum waduh. Enak bener. Ya, kemudian ketika ditanya apa KPAI kontribusinya, KPAI menjawabnya dengan entengnya sekali. Kami cuma mengawasi. Waduh. Cuma ngawasin doang gitu doang ya kan, dapat gaji. Aduh. Enak bener ya kerjaan KPAI ini di saat orang lain ingin bekerja, ingin betul-betul menyelamatkan bangsa ini, ingin betul-betul merubah ya kan karakter ataupun perilaku anak muda, generasi muda Indonesia ini, malah rengrong oleh KPAI, malah direcokin oleh KPAI ini. Aduh. Makanya muncullah sekarang gerakan-gerakan bubarkan KPAI. Karena ya gak ada kontribusi ataupun program yang jelas gitu loh. Nah, sobat semuanya bagaimana nih ya? Menurut sobat semuanya ini ya, apakah setuju KPAI dibubarkan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.